menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Oke pemirsa, hari ini spesial sekali karena tim Rumpi sudah mengirimkan Rumpi Porternya ke Surabaya untuk meliput secara langsung seperti apa jalannya sidang putusan kasus Vanessa Angel, di mana Vanessa Angel dijerat dengan pasal UU ITE. Jadi hari ini adalah putusannya, kita akan nanti akan menuju ke Rumpi Porter kita untuk melihat apakah sudah ada hasil keputusannya dari majelis hakim begitu ya. Tapi sebelumnya saya mau dengar suara tepuk tangan yang meriah dari netizen hari ini. Coba kita lihat dulu artikelnya mengenai Vanessa Angel nih. Vanessa Angel akan divonis hari ini. Jadi ini kejadian yang sudah cukup panjang ya. Memasuki tahun 2019 di tanggal 5 Januari kita dikagetkan dengan diamankannya Vanessa Angel. Kemudian tanggal 16 Januari Vanessa ditetapkan sebagai tersangka, tapi kasusnya bukan kasus prostitusi online, melainkan karena dianggap telah menyebarkan konten asusila. Lagunya nggak nyambung. Coba lagu Lebri, jang gitu loh ya. Kemudian 24 April dia menjalani sidang perdana, dan di tanggal 29 Mei itu teman-temannya yang dijerat dengan pasal mucikari gitu ya, itu sudah menghirup udara bebas. Jadi hanya dikenakan hukuman terkait dengan UU ITE-nya saja begitu. Nah, bagaimana kalau teman-temannya yang sempat dijerat dengan pasal yang berkaitan dengan asusila sudah bebas, hanya divonis untuk undang-undang ITE, lalu bagaimana dengan nasib Vanessa Angel? Kita akan ketahui hari ini, tapi coba kita lihat dulu. Ini masih ini? Oh, oke. Ada berita juga yang saya dengar ya. Jadi ini dari hasil keterangan dari Rumpi Porter yang dikirim ke Surabaya bahwa 2 hari yang lalu itu ada kabar lagunya ganti lagi. Oke, lagunya ganti lagi ya. 2 hari yang lalu dari ada keterangan juga bahwa Vanessa ini 2 hari yang lalu sempat dirawat karena mengalami vertigo dan diare gitu. Jadi ini dikatakan bahwa vertigo dan diare itu akibat masalah pencernaan dan makanan yang mungkin mungkin dia juga kepikiran karena ini menjelang sidang putusan, pastinya banyak sekali yang berkecamuk di benaknya Vanessa Angel, apa keputusan yang akan diterima oleh Vanessa Angel begitu. Kemudian juga sempat mari kita coba lihat seperti apa suasana di Surabaya ya, di pengadilan saat Rumpi Porter sedang melakukan liputannya. Tadi terakhir yang saya terima kabarnya adalah hakim sedang membacakan rangkuman dari kasus yang menjerat Vanessa Angel. Begitu, dari beberapa berita yang dilansir ada fakta-fakta persidangan memang yang sudah kita baca di luaran sana, bahwa laki-laki yang dianggap sebagai pelanggan Vanessa yang katanya namanya Rian Subroto, namanya ternyata Fajar, itu tidak berhasil dihadirkan sebagai saksi untuk memperkuat kasus prostitusi online. Baik, sekarang langsung saja kita menuju ke produser Rumpi No Secret yang ada di Surabaya, yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya. Coba kita lihat, gambarnya belum ada di studio. Halo, Tias. Halo, Kak. Oke, Tias, saya sudah saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Surabaya. Oke, tepatnya berada di depan ruang sidang di mana Vanessa Angel akan diputuskan hukumannya seperti itu, Kak Ros. Jadi tadi terlihat Vanessa Angel mendatangi Pengadilan Negeri Surabaya pukul 13. Kemudian dia melenggang masuk untuk menuju ruang tunggu tanpa mempedulikan wartawan yang sudah menunggunya dari sejak pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti itu, Kak Ros. Untuk kondisi saat ini, kemarin 2 hari yang lalu seperti Karos tadi sudah bilang, 2 hari yang lalu ini dia terlihat segar dan udah siap untuk menerima putusan untuk hari ini, Karos. Seperti yang terlihat di belakang saya sekarang, kronologi dari Januari sampai saat ini. Di jadwal sebenarnya sidang akan mulai pukul 12, namun karena Vanessa mendapatkan jadwal terakhir, jadi sidang baru dimulai pukul 15.30 tadi. Seperti itu, Karos.
Baik, terima kasih Tias. Jadi berarti baru berjalan sekitar 30 menit, belum kita kemungkinan belum bisa mendengar apa putusan dari hakim. Jadi baru dibacakan rangkumannya saja. Begitu. Untuk merefresh lagi seperti apa sih jalannya kasus Vanessa Angel? Mari sama-sama kita saksikan tayangan kronologi kasusnya berikut ini. 5 Januari 2019, Vanessa Angel diamankan di Surabaya bersama Afrilia Shakila atas dugaan prostitusi online setelah sebelumnya mengunggah postingan dengan caption menjemput rejeki 2019. Awalnya Vanessa hanya diperiksa sebagai saksi sementara temannya Siska, Tentri, dan Nindi dikenakan pasal sebagai mucikari. Keesokan harinya Vanessa diminta memberikan pernyataan maaf karena telah menimbulkan kegaduhan. 7 Januari setelah kembali ke Jakarta, Jane Shalimar dan Muhammad Zakir Rashidin menggelar jumpa pers mewakili Vanessa. 8 Januari, Vanessa mencabut kuasanya terhadap Muhammad Zakir SH dan menunjuk Milano Lubis SH sebagai kuasa hukum. Pasca kejadian itu, hubungan Vanessa dan Jane kembali renggang. 16 Januari, Vanessa ditetapkan sebagai tersangka bukan dalam kasus prostitusi online, melainkan karena kasus penyebaran konten asusila. Saat Vanessa menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Surabaya, polisi menggelar jumpa pers menyebut Vanessa resmi ditahan usai diperiksa. Vanessa kemudian sempat dilarikan di Rumah Sakit Bayangkara karena kesehatannya yang drop. 24 April, sidang penyebaran konten asusila yang menjerat Vanessa digelar. Dalam persidangan, sosok Rian Subroto alias Fajar yang disebut-sebut sebagai pelanggan Vanessa dan Afrilia tak berhasil dihadirkan sebagai saksi. Sementara konten asusila yang disangkakan kepada Vanessa adalah berupa foto dan percakapan pribadi antara Siska dan Vanessa. Terungkap pula sosok HH yang mentransfer uang kepada Tentri dan membayar bookingan hotel, tetapi lagi-lagi sosok HH tidak dihadirkan sebagai saksi. Demikian pula beberapa nama yang berperan sebagai penghubung juga tidak dimasukkan sebagai saksi. 29 Mei, Siska, Tentri, dan Nindi hanya divonis 5 bulan penjara potong masa tahanan terkait pasal penyebaran konten asusila saja, bukan terkait pasal prostitusi. Sementara Vanessa Angel menunggu hasil putusan pengadilan hari ini. Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, pemirsa, kami baru mendengar kabar terbaru bahwa hakim sudah memberikan putusannya untuk Vanessa Angel. Langsung saja kita kembali menghubungi produser Rumpi No Secret yang ada di Surabaya, Tia Sintia, silahkan. Oke, Karos, hasil sidang putusan Vanessa Angel sudah ditetapkan, Karos. Kalau penonton di rumah bisa lihat. Oke. Oke, Karos, terlihat di situ sedang berlangsung sidang putusan perkara Vanessa Angel atas hakim sudah bulan penjara, dan itu artinya Vanessa Angel akan bebas keluar dari hari Jumat tanggal 28 Juni 2019. Silakan, Karos. Baik, terima kasih Tia Sintia. Demikianlah laporan dari produser Rumpi No Secret dari Surabaya, dari Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim sudah memutuskan Vanessa Angel divonis 5 bulan penjara terkait dengan penyebaran konten asusila, yaitu terkena dengan Undang-Undang ITE, begitu ya. Berarti vonis 5 bulan ini sama juga dengan vonis yang diterima oleh Siska, Tentri, dan juga Nindi, begitu, yang sudah bebas terlebih dahulu ya. 5 bulan potong masa tahanan. Vanessa itu ditahan dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, berarti tanggal 28 ya, diperkirakan tanggal 28 atau hari Jumat. Vanessa akan segera bisa kembali menghirup udara bebas, begitu. Langsung saja kita akan berbincang dengan salah satu teman Vanessa Angel. Kita panggilkan, inilah Dwi Andika. Hai, apa kabar? Silakan duduk. Kamu
kamu ikut tegang? Ya aku tadi beneran Kenapa? nggak seneng, aku seneng mendengar berita ini dan mengetahui kabar terupdate dari Vanessa. Bener-bener di belakang panggung. Boleh tadi aku kamu tahu dengerin itu. dari belakang ya. Kamu sendiri tadi sudah dengar ya putusan hakim, majelis hakim bahwa Vanessa divonis 5 bulan, potong masa tahanan, Ya. itu artinya sebentar lagi dia bisa bebas. Kamu sebagai teman ada rencana nggak mau ngapain sama Vanessa Angel? Ini karena jujur ini aku sampai catat di tanggal handphoneku. Aku rencananya emang di weekend ini aku sama mamaku pengen ngejenguk Vanessa. Tapi karena udah mendengarkan kabar seperti ini, ya udah ini yang cuman pengen aku dengar sekarang Oke. karena akhirnya aku bisa kembali lagi ketemu sama Vanessa dan bisa main bareng sama Vanessa lagi. Mungkin bisa pakai lagunya, kamu punya lagu berdua sama Vanessa Angel? Lagu Via Valen, yo ayo, Yo ayo, yo ayo. Oke. Oke, Dwi Andika, apa namanya, kamu kan berencana sama Mama akhir pekan ini mau ke Surabaya, Ya. tadinya menjenguk Vanessa karena belum tahu bahwa ternyata hari ini sudah ada sidang putusan begitu ya. Nah, masih mau akan ke Surabaya atau enggak? Karena saya dengar kabar Vanessa ini masih akan stay di Surabaya dulu gitu Oke. katanya. Iya, itu sesuai dengan masih plan awal dulu, tapi kalau misalnya ada apa-apa ya intinya adalah aku cuma pengen mendengarkan kabar ini dulu aja deh. Terus misalnya kamu ketemu Misal, Vanessa, ya. kegiatan apa kira-kira yang kamu pengen lakukan? Iya, pengen mencoba untuk bisa menghibur kembali Vanessa. Caranya kamu menghibur. Caranya menghibur adalah waktu pertama kita dipertemukan di acara Rumpi juga di episode sebelumnya gitu ya. Aku sudah bisa berhasil untuk memeluk dia dan aku bilang everything is gonna be okay, kamu tenang aja, ini adalah bagian dari journey hidup kamu. Pokoknya kamu harus kuat, kamu harus jaga kesehatan. Dan ya udah, setelah akhirnya aku mendapatkan kabar putusan ini, aku pengen kembali lagi peluk dia. Semua akan baik-baik aja. Oh, semua akan baik-baik aja, baik. Baik, ini beberapa waktu yang lalu juga kita sempat menjenguk Vanessa Angel gitu ya di Rutan Mendaeng dan juga bertemu dengan ayahnya ya, Dedi Dodi, dan juga mama tirinya yaitu Mama Puput. Kita tanya waktu itu kalau Vanessa bebas apakah berencana menjemput atau seperti apa begitu, dan mereka mengatakan memang sudah ada rencana seperti itu. Sekarang kita akan mencoba menghubungi Mama Puput ya. Mama Puput saat ini sedang berada di Kota Malang begitu ya. Kita akan tanya dulu apakah sudah mendengar kabar ini. Halo Mama Puput. Iya, halo Kak Nora. Assalamualaikum Mama Puput. Waalaikumsalam Kak Ros. Mama Apa Puput kabar nih? sudah tahu ada kabar apa hari ini tentang Vanessa Angel? Iya, yang saya dengar kan Vanessa hari ini sedang sidang keputusan ya. Iya. Dan saya dengar alhamdulillahirabbil alamin udah bebas. Bisa bebas, kemungkinan ya besok bisa menghirup udara segar bebas. lah di luar ya Kak Ros ya. Oke. Kami udah bersyukur banget. Mama tahu bahwa hari ini adalah sidang putusan, itu kapan Ma? Apa baru saja atau sebenarnya dari seminggu sebelumnya sudah tahu akan ada sidang putusan? Saya tahu hari kemarin ya. Kemarin. Karena kita coba tanya ke sana yang ada sangkutannya dengan perkara ini. Saya tanya kapan sidang keputusan. Saya tahunya malah hari Senin yang lalu. Kak Ros. Oke. Ternyata enggak. Iya. Baru hari ini ternyata. Iya, oke. Tuh, Kak. Lalu Kak Dedi kemana Dedi? Dedi seperti apa reaksinya mengetahui bahwa hari ini sebetulnya adalah sidang putusan gitu? Iya. Jadi tadi udah sempat telepon ke saya. Jadi lagi di Jakarta. Di Jakarta? Halo Mama? Di Jakarta. Halo Mama, maaf agak kurang terdengar, bisa diulangi? Dedi sedang ada di Jakarta? Ya, jadi sedang di Jakarta dan saya kan lagi di Pemalang nih posisinya. Oh, di Pemalang, oke ya. Kita bagi tugas, terus barusan tadi nelpon jam berapa ya, habis sholat duhur dia telepon, Mas, hari ini kan si Vanessa sidang keputusan, udah doain ya Mam ya, mudah-mudahan ya sesuai harapan kita lah, dia cepat bebas, ada hari ini benar-benar bisa dibebaskan gitu. Oke, baik. Sudah ada barangkali yang direncanakan kemarin terakhir kita berbincang kan memang Dedi sama Mama rencananya mau menjemput begitu ya. Apakah masih akan dilaksanakan rencana itu atau menunggu kabar selanjutnya dari Vanessa Angel? Iya, saya rencana sih udah pasti nanti ke sana Kak Ros, cuman kita konfirmasi dulu deh baiknya hari apa nih kita nanti kesananya, apa besok atau lusa gitu.
lusa ya. Memang kabarnya tanggal 28 dia sudah bisa bebas begitu ya. Betul. Jadi lusa itu berarti hari Jumat. Jumat ya. Jumat ada rencana ke sana memang Mama Puput. Iya, ada rencana ke sana. Oke. Ini kemarin juga saya sempat tanyakan juga sama Dedi kalau seandainya Vanessa belum mau pulang sama Dedinya ke Pemalang gitu. Apa nanti yang akan dilakukan oleh Dedi dan juga Mama? Ya pokoknya kita serahkan ke Vanessa. Vanessa ingin menenangkan diri di mana, asal dia yang penting udah keluar dari geng. Kita legowo lah, kita terserah Vanessa mau istirahat di mana, mau stay di mana dulu, yang penting tenang. Kita tenang, dulu, ya. ademin hati dulu gitu. Adiknya Vanessa sudah dengar kabar ini? Apa? Adiknya Vanessa? Sudah, tadi saya sempat bicara juga kalau hari ini doain kakak bisa bebas ya. Terus iya Mas, di habis sholat duhur kita doa bareng-bareng minta sama Allah lah mudah-mudahan dibebaskan, cepatnya bisa selesai gitu. Oke. Kalau dari keluarga sendiri di Pemalang, apa ada rencana sesuatu yang spesial kah yang akan diselenggarakan di Pemalang sebelum nanti bertemu dengan Vanessa? Ya kita paling nggak ada persiapan khusus, tapi ya pokoknya kita ada rencana untuk ke sana lah. Ada rencana. Mayang akan ikut juga ke Surabaya? Iya, kemungkinan ikut. Karena kan masih libur sekolah kan sampai tanggal 15 nanti, sampai tanggal 15 nanti bulan Juli. Sampai Juli nanti, baik. Mama Puput, terima kasih banyak atas waktunya. Salam buat Dedi dan salam buat Mayang juga ya. Terima kasih. Iya, makasih Kak Ros. Oke. Memang senang sekali ya. Ini ada beberapa sahabat-sahabat teman-teman Vanessa juga yang menyambut baik bahwa hari ini adalah sidang putusan dan mengharap, ini salah satunya Dwi Andika ya. Aduh kok aku gemuk ya di situ. Oke, ini postingannya agak miring begini ya, gitu ya. Bacanya mesti gini. Ini adalah postingannya Siska. Nah, Siska ini juga yang kemarin sempat sama Vanessa ditahan gitu ya. Tetapi disangkakan pasalnya berlapis pada saat itu. Siska ini dikenakan pasal terkait dengan prostitusi online dan juga UU ITE. Tetapi tanggal 29 Mei, Siska hanya dijatuhkan vonis untuk pasal UU ITE yaitu 5 bulan tahanan, potong masa tahanan. Artinya dia sebelum Lebaran Siska sudah bebas dan bahkan sudah datang ke Rumpino Secret untuk ngerumpi sama saya, ya kan? Kamu jangan ikut tegang dong, Daniel. Oke, baiklah. Nah, Dwi Andika, kamu ikutin nggak sih beritanya Vanessa ini? Aku ikutin, maksudnya aku selalu nanya kabar terupdate juga karena kan kebetulan juga asisten kita juga sama, manajer kita juga sama gitu. Asisten kamu yang ada di Surabaya itu gitu. Jadi Caroline. Iya Caroline. Yes, Caroline. Oh, jadi kamu tanya kabarnya lewat Caroline. Iya. Apa Masih ingat aja namanya. Apa kata Caroline? Jadi aku selalu nanya gimana kabar terupdate Vanessa. Yang paling utama aku tanyain sih sebenarnya bukan masalah masalah yang berbau soal hukum ya, tapi aku lebih kepada kesehatannya dia, apakah dia. Apa kata Caroline? Ya alhamdulillah, ya ada beberapa yang kan aku sempat dapat berita juga kalau misalnya kondisinya kurang stabil, drop juga gitu. Terus aku tanya ini gimana nih, Vanessa baik-baik aja nggak? Ya alhamdulillah semuanya baik-baik aja, tenang aja nggak usah khawatir. Ya pokoknya kamu harus perhatikan kesehatannya Vanessa karena dia yang standby di sana. Dia yang standby. Nah, Dwi Andika, kalau kamu mengikuti proses hukum yang terjadi pada Vanessa Angel, kamu sebagai public figure, artis, ada nggak sih hikmah yang kamu bisa dapat dari kasus ini gitu? Iya, yang pasti gini, kalau misalnya kita ngomongin soal proses hukum, aku kan agak takut ya karena aku juga sendiri ya mendingan cari aman aja dulu karena aku juga bukan orang hukum yang mengerti soal seperti ini, tapi yang jelas dari apa yang terjadi dari kasusnya sahabat-sahabat aku ini gitu ya termasuk Vanessa, ya kita akhirnya harus bercermin pada diri kita sendiri, kita tetap harus hati-hati apapun karena gini, kalau kita berbicara soal kesialan, kita tidak tahu yang namanya kesialan itu kan bisa terjadi oleh orang yang baik atau yang salah, orang-orang yang benar atau yang tidak gitu, tapi
apapun self controlnya harus diperhatikan. Oke, baik, ini juga sama seperti postingan dari Febiola beberapa waktu yang lalu. Dia mengatakan bahwa yang menjadi salah satu bukti dari kasus UIT yang menjerat Vanessa Angel adalah satu bukti foto yang sifatnya adalah antara Vanessa Angel dan Siska. Gitu. Dan hikmah yang diambil oleh Febiola adalah bahwa bahkan di dalam media sosial yang sifatnya adalah antar personal doang gitu ya, bukan sosial share ke banyak orang, itu tetap kita harus berhati-hati. Harus berhati-hati, benar. Gitu. Kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Dia Andika yang sudah hadir bersama kita hari ini. Dan mungkin sebentar lagi juga kita bisa sama-sama tanya ke Vanessa Angel. Vanessa Angel, ada apa sih sebenarnya ya kan nanti? Kamu panik amat. Kenapa kamu menganga-menganga sih? Enggak, aku pengen ngobrol sama dia. Aku pikir bisa, aku pikir tadi bisa langsung telepon Nanti Vanessa. abis ini kita ke Surabaya bareng ya. Iya. Ini udah sampai di sini loh, tadi udah kayak senang banget bisa ngobrol sama Vanessa. Aku pikir tadi ada Vanessa. Ya udah, kamu ngobrol sama yang lain lagi aja. Ini juga sama cerewetnya kayak Vanessa Angel ya. Oke, baik. Ini salah satu perempuan yang juga banyak ceritanya gitu ya. Dia sudah 5 tahun menikah, baru hamil begitu ya. Dan kemarin-kemarin itu dia nggak tahu kalau dia sebenarnya punya masalah hormon. Siapakah dia yang punya masalah hormon? Kita lihat profilnya berikut ini. Fitri Rahmawati atau Fitri Tropika, komedian dan presenter televisi kelahiran Bandung 26 September 1987 ini mengawali karir sebagai penyiar radio. Pernah menjalin asmara dengan Riza Shahab dan putus di tahun 2010, Fitrop menikah dengan Irfan Hanafi di tahun 2014 setelah 9 bulan berpacaran. Setelah menikah, Fitrop sering mengunggah kebersamaan dengan sang suami yang sering dipanggil Toge lewat channel YouTube pribadinya, salah satunya konten teks prank Toge yang mencapai 600k viewers. Setelah 5 tahun menanti dan menjalani terapi kelainan hormon atau PCOS sejak Desember 2018, pada bulan Maret lalu, kabar bahagia datang dari kehamilan anak perempuan Fitrop yang diunggah lewat Instagram dan YouTube-nya. Presenter yang kini berhijab atas ajakan dari Caca Frederica ini kembali menjadi perbincangan publik setelah memposting headline berita di Instagram bahwa ia dipuji suami pintar membuat mie instan dan air hangat. Seperti apa cerita kehamilan Fitri Tropika? Apa tips membuat air hangat agar dipuji suami? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Tepuk tangan yang luar biasa buat Fitri Tropika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kamu biasanya kamu menyebut diri kamu siapa? Maria Mercedes? Marsyanda. Marsyanda, oke ya. Habis ini kita berbincang dengan Marsyanda. Salah satu Kurang tarik aja 2 harakat. Marsyanda. Marsyanda, gitu ya. Benarkah dia dipuji suami karena air hangat dan itu pun datangnya dari dispenser? Selain satu ini tetap di Rumpi No Secret. Wah.